Salam Bapak, Ibu, Saudara, anak-anakku semua, Gereja Baptis Indonesia Pengharapan Surabaya. Kembali saya ucapkan selamat berbakti kepada Tuhan bersama-sama. Biarlah melalui ibadah ini hidup kita terus disegarkan, dikuatkan ketika melayani Tuhan di tengah-tengah dunia ini, secara khusus dalam kondisi darurat COVID-19 ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anakku semua, kita perlu tahu bahwa di tengah-tengah pandemik COVID-19 ini, Allah ada di dalamnya dan Tuhan menunjukkan kedaulatannya di tengah-tengah sistem kehidupan orang yang ada di dalam dunia ini, baik dunia rohani maupun dunia sekuler. Tuhan merombak, Tuhan berkarya sedemikian rupa. Lalu kita sebagai orang-orang percaya, bahkan setiap orang pada masa pandemik ini digiring oleh Tuhan supaya kembali kepada keluarga. Ini memberikan pengertian bahwa Tuhan ingin supaya lembaga yang didirikan oleh Allah yang pertama, yaitu keluarga, kembali diangkat, dijunjung tinggi, difungsikan sebagaimana rencana Tuhan. Jadi sekarang kita digiring ke dalam keluarga-keluarga, supaya dalam keluarga-keluarga kita menjalankan ibadah, dalam keluarga-keluarga kita menjalankan pengajaran seperti yang dikatakan di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Bapak Ibu, ini saya katakan ini adalah sebuah kabar baik untuk kita setiap orang percaya. Mengapa demikian? Saya katakan sebagai kabar baik karena teologi kita sebagai orang percaya yang tergabung di Gereja Baptis Indonesia mampu menampung kondisi ini. Kita tetap bisa beribadah di dalam keluarga-keluarga. Sementara itu, ada kelompok-kelompok yang lain yang teologianya itu tidak bisa menampung kondisi ini. Oleh karena itu, saya katakan bahwa ini adalah kabar baik untuk kita. Dan kabar baik yang harus kita beritakan kepada orang lain. Kita sudah diajar bahwa penyembahan yang benar adalah menyembah di dalam roh dan kebenaran. Menyembah di dalam roh dan kebenaran itu juga dapat kita lakukan dimanapun saja berada. Khususnya kita dapat menyembah Tuhan, menyampaikan pengajaran tentang Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Jadi, kabar baik ini perlu kita wartakan agar supaya keselamatan yang sudah kita alami, keselamatan dari Injil Yesus Kristus itu juga bisa dialami oleh banyak orang, dan banyak orang tetap bisa menyembah kepada Tuhan dalam berbagai macam kondisi. Nah, oleh karena itu, sesuai dengan dasar firman Tuhan yang sudah kita baca bersama tadi, yaitu dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang 13. Dari bagian-bagian teks itu kita perlu mengetahui beberapa hal tentang pemberitaan Injil. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah bahwa pemberita kabar baik itu harus memegang janji-janji Tuhan. Kita perhatikan di dalam
abad pertama, di mana ada penuaian besar-besaran, orang berdosa bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, yang dituliskan mulai di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Itu terjadi karena para murid Kristus pegang janji Tuhan. Sekali lagi, karena para murid Yesus pegang janji Tuhan. Ketika mereka pegang janji Tuhan, apa saja yang dilakukan? Firman Tuhan pada minggu yang lalu, yaitu di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-53. Di sana dikatakan mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Jadi ayat ini memberitahukan kepada kita, murid-murid ketika memegang janji Tuhan bahwa mereka akan diperlengkapi, mereka menyambutnya dalam ibadah, kehidupan yang memuliakan Tuhan. Lalu di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-14. Kalau Bapak Ibu membaca di sana, kita juga akan menemukan bahwa para murid-murid Kristus senantiasa berkumpul, bersehati, berdoa bersama-sama dalam rangka memegang janji Tuhan. Lalu teks firman Tuhan yang kita baca tadi, yaitu di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang 1 dikatakan di sana, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Berkumpul di satu tempat untuk apa? Memegang janji Tuhan, menantikan janji Tuhan. Mereka berkumpul tentunya menaikkan baktinya kepada Tuhan, puji-pujian kepada Tuhan mereka sampaikan. Jadi Bapak Ibu, dari kebenaran-kebenaran ini kita dapat menemukan bahwa pemberita Injil harus mempercayai akan janji-janji Tuhan. Di masa sekarang ini kita juga dapat melihat bagaimana orang-orang yang memegang janji-janji Tuhan, termasuk janji-janji yang ada di dalam amanat agung tentang penyertaannya, mengalami berbagai macam pertolongan campur tangan Tuhan yang memelihara. Salah satu di antaranya Bapak Ibu, kita kalau memikirkan pelayanan pengembangan kita punya cabang di Balong Panggang, kita punya 5 bahkan 6 titik pelayanan yang ada di Kalimantan Barat. Ketika kita menghitung secara matematika, kita tidak bisa lakukan itu. Tapi karena kita pegang janji Tuhan, maka setiap pelayanan pemberitaan Injil, perluasan kerajaan Allah, Tuhan terus pelihara sampai sekarang. Dan kemajuan, dan demi kemajuan, Tuhan juga nyatakan. Demikian juga di tengah-tengah pandemik 19 ini, kita juga harus tetap pegang janji Tuhan, bahwa Tuhan pelihara kita. Tuhan akan tetap menolong bagaimana kita melaksanakan tugas-tugas kita, sehingga kehadiran kita tetap bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jadi itu pokok kebenaran yang pertama, yaitu pemberita Injil atau pemberita kabar baik harus mempercayai janji-janji Tuhan, bahwa Dia memelihara, Dia menguatkan, Dia meneguhkan, dan lain-lain. Kebenaran yang kedua adalah pemberita kabar baik atau pemberita Injil harus mengalami kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu, penggenapan dari janji Tuhan terhadap para murid sebelum Yesus naik ke surga adalah dicurahkannya
Roh Kudus kepada para murid-murid Yesus. Ketika Roh Kudus dicurahkan, kita melihat di sana, hidup para murid diubahkan. Keberaniannya diubahkan. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan wibawa, Tuhan memberikan karunia rohani, sehingga para murid Yesus bisa memberitakan Injil dengan berbagai macam bahasa bangsa-bangsa yang lain yang mereka tidak pernah mempelajari, tapi Roh memberikan karunia itu sehingga Injil bisa disampaikan dengan jelas, dapat dipahami oleh pendengar, oleh karena segala campur tangan yang datangnya dari Tuhan ini. Jadi ketika Roh Kudus dicurahkan, maka berbagai macam pengalaman kuasa Roh Kudus dinyatakan kepada kita semua. Dari sini Bapak Ibu, kita perlu menangkap bahwa ketika kita sebagai gerejanya hidup di tengah-tengah pandemik COVID-19, kita harus memberikan kabar baik. Ketika kita memberikan kabar baik, kita harus mengalami kuasa pimpinan Roh Kudus. Bagaimana itu bisa terjadi? Kita hidup dalam penyerahan kepada Tuhan, dalam pengharapan kepada Tuhan, dalam ketulusan, dalam kesungguhan kita melayani Tuhan. Ketika kita memiliki tekad untuk memberitakan Injil, bagaimana kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita selalu saja ada. Saya sebagai gembala sidang di Gereja Baptis Indonesia Pengharapan dapat merasakan bagaimana campur tangan secara khusus di tengah-tengah COVID-19 ini. Berkat Tuhan terus mengalir. Kita bisa berbagi berkat ke tengah-tengah masyarakat. Kita bisa berbagi berkat kepada warga gereja. Dan stok itu selalu tersedia. Bahkan donatur itu terus mengalir yang menyebabkan kita bisa membagikan kasih Tuhan melalui pertolongan yang nyata kepada anggota gereja supaya dikuatkan, tetapi juga kepada masyarakat luas. Pengalaman Roh Kudus beserta dengan kita. Yang terakhir, kebenaran yang terakhir adalah pemberitaan kabar baik harus sampai menyentuh hati pendengar kabar baik. Kalau kita memperhatikan bagian-bagian firman Tuhan tadi, ketika para rasul memberitakan Injil, mereka tercengang-cengang dan heran. Dikatakan di dalam ayat yang ke-7, di dalam ayat yang 12 juga dikatakan di sana, mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Bapak Ibu, ini adalah mengungkapkan bahwa para pendengar Injil itu tersentuh hatinya. Kita perlu tahu bahwa dosa adalah wabah yang terus menular kepada setiap orang. Dan wabah dosa ini mematikan. Seperti yang dikatakan di dalam Roma pasal 3 ayat 23. Sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, kematian. Dan ini yang menyebabkan Injil ditolak. Tapi oleh kuasa Roh Kudus yang menyertai, meneguhkan para pemberita Injil, maka kuasa Roh Kudus bisa berkarya, bisa meluluhkan, bisa membuka hati orang yang tertutup, sehingga kita mendengar oleh pertolongan Roh Kudus, mereka bisa mendengar, bisa mengerti,
mereka menjadi tercengang-cengang, heran, termangu-mangu, yang hasilnya adalah seperti yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 adalah ada 3.000 orang yang mendengar pemberitaan Injil itu menjadi bertobat, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan memberi diri dibaptis. Semuanya itu adalah orang yang tersentuh hatinya. Bapak Ibu, pemberitaan Injil harus sampai menyentuh hati. Ketika Tuhan berkarya, karyanya akan menyentuh hati, akan membawa mereka melihat kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, bertobat, dan sungguh menaruh harap kepada Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita melihat bagaimana Tuhan berkarya. Kita lihat bangsa Amerika di Gedung Putih, mereka berseru kepada Tuhan. Mereka berlutut bersama-sama, bertobat, menyatakan kesalahan-kesalahannya, lalu kembali kepada Injil Yesus Kristus. Kita juga menyaksikan bagaimana pertobatan massal yang terjadi di Italia, di Brasil. Banyak orang yang sadar melalui karya Tuhan ini, hatinya tersentuh sehingga mereka kembali kepada Tuhan. Jadi, sekali lagi, ketika kita memberitakan Injil, ada 3 kebenaran yang perlu kita pegang. Yang pertama, pemberita Injil harus mempercayai janji Tuhan. Yang kedua, pemberita Injil harus mengalami kuasa Tuhan. Dan yang ketiga, pemberitaan Injil harus sampai menyentuh hati penerima kabar baik itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, melalui semuanya itu, mari kita sadar Tuhan Yesus memanggil kita dan mengutus setiap kita untuk memberitakan Injil kepada siapapun juga. Dan di tengah-tengah COVID-19 ini, banyak orang yang ada di dalam ketakutan. Mereka tidak bisa beribadah secara bebas karena teologi mereka tidak bisa menampung kondisi ini. Dan Allah yang bekerja di tengah-tengah kehidupan kita mengajar pada kita tetap bisa beribadah dalam kondisi apapun juga. Melalui semuanya ini, saya harap kita bisa menjadi berkat bagi gereja Tuhan dan juga bagi masyarakat melalui Injil yang kita sampaikan secara lisan maupun Injil yang kita demonstrasikan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa dalam surga, inilah kebenaran firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus yang terus berkarya, yang menolong setiap pendengar untuk mengerti setiap maksud-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan firman-Mu yang sudah Bapa-Mu beritakan dan setiap telinga hati yang telah mendengarnya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, setelah ibadah nanti kita akan masuk dalam pemuritan sekolah minggu. Panduannya saya ingatkan kembali ya. Dalam pertemuan nanti pertama-tama Bapak Ibu dalam kelompok akan menyaksikan ketaatan sepanjang minggu yang sudah dilalui. Setelah itu kita akan masuk ke dalam pendalaman firman Tuhan yang baru saya beritakan ini. Nanti para gembala kelas, pemimpin kelompok akan menolong mengulang garis besar khotbah tadi. Lalu setelah itu coba Bapak Ibu mencari kebenaran baru yang Bapak Ibu dapatkan. Dan setelah itu Bapak Ibu mencoba mencari ketaatan mana yang harus aku taati minggu ini, termasuk di dalamnya kebenaran yang aku dapatkan pada hari ini akan aku bagikan kepada siapa. Tolong nanti sebutkan 2 orang untuk didoakan, untuk menerima kabar baik yang akan Bapak Ibu beritakan di sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati. Haleluya.